Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Horor Nggak Horor. Melanjutkan cerita kemarin saya udah baca bab 1. Sekarang saya akan mencoba mulai membaca bab 2. Oke, kita mulai ya. Bab 2, suara yang tidak terlihat. Minggu kedua mereka tinggal di rumah itu. Dimulai dengan biasa saja. Raka pergi bekerja seperti biasa, skeptis terhadap semua cerita horor yang sering dibicarakan orang. Winnie di rumah mengurus anak dan membereskan rumah dengan bantuan Yati. Pagi itu Reva menggambar di ruang tamu. Krayon warna-warni bertebaran di sekelilingnya. Kali ini ia menggambar sebuah lorong panjang dan di lorong itu ada sosok kecil berwarna hitam. "Reva, gambar apa itu nak?" tanya Winnie sambil melipat baju. "Teman," jawab Reva polos tanpa mengalihkan pandangannya dari gambar. Winnie tersenyum tipis dan menganggapnya itu hanya imajinasi anak kecil. Hari itu berjalan normal sampai sore tiba. Winnie sedang memotong sayur di dapur. Gorden dapur tiba-tiba bergerak keras, seolah-olah tertiup angin yang kencang, padahal semua jendela tertutup rapat. Winnie menghentikan pekerjaannya dan memandang ruang tamu. Tidak ada apa-apa. Mungkin ada hembusan angin kecil dari sela-sela pintu. Pikirnya mencoba masuk akal. Namun, kejadian aneh itu tidak berhenti di situ. Malamnya, saat keluarga sedang menonton TV, di ruang tamu, remote control tiba-tiba hilang. Reno biasanya paling cerewet soal-soal kecil, langsung mengeluh. "Siapa yang mindahin remote?" Semua saling pandang, tidak ada yang memegangnya. Mereka mencari di semua tempat, di bawah sofa, di atas meja, bahkan sampai membongkar bantal-bantal. Anehnya, setelah hampir menyerah, remote itu tiba-tiba muncul begitu saja, tergeletak di atas meja, tepat di depan mereka. Di tempat yang jelas-jelas sudah diperiksa tadi. Raka tertawa. Mungkin terjatuh dan gak kelihatan. Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Winnie mencoba tersenyum, tapi bulu kuduknya meremang. Malam itu semua terasa lebih sunyi. Ketika semua sudah masuk kamar masing-masing, Winnie mendengar suara menderit di lorong. Ia mengira mungkin itu Reno atau Revan sedang ke kamar mandi. Tapi ketika ia mengintip, lorong itu kosong. Hanya temaram diterangi lampu kecil di pojok. Winnie menggelengkan kepala, menyalahkan pikirannya sendiri yang terlalu sensitif. Sekitar pukul 2 pagi, Revan terbangun karena merasa haus. Dia duduk di ranjang, mengucek mata, lalu berdiri perlahan. Tangannya yang digips membuat gerakannya agak kaku. Saat di lorong menuju dapur, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Nafasnya pun bahkan beruap di udara. Revan berhenti. Di ujung lorong kamar mandi dia melihat sebuah bayangan kecil, seperti anak-anak seusianya, tapi bayangan itu berwarna hitam pekat, seolah-olah menyerap cahaya di sekitarnya. Mata sosok itu terlihat 2 titik putih kosong menatap lurus ke arahnya. Revan membeku. Dia ingin teriak, tapi
suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu berjalan perlahan ke kamar mandi, lalu menghilang begitu saja di balik pintu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Revan secepat mungkin berlari ke kamarnya, membanting pintu, naik ranjang dan menyelimuti diri sampai kepala. Keesokan paginya, Revan bercerita kepada Reno. "Ren, aku lihat bayangan anak kecil berjalan di kamar mandi," bisiknya ketakutan. Reno mesti sedikit merinding, berusaha rasional. "Mungkin kamu ngelindur kali, itu mimpi." Revan menggeleng. "Enggak, aku enggak tidur. Aku ngelihat jelas." Winnie yang sedang mendengar pembicaraan mereka merasakan sesuatu yang tidak beres. Apalagi saat dia bertanya diam-diam kepada Yati, pembantu mereka, tentang apakah dia pernah merasakan sesuatu yang aneh di rumah ini. Yati sedikit tersentak, matanya terbelalak sebelum dia cepat-cepat menunduk. "Enggak bu, saya nggak ngelihat apa-apa," jawabnya tergesa. Tapi dengan nada suara bergetar, wajahnya pucat seperti menahan sesuatu. Winnie semakin merasa tidak nyaman. Ada sesuatu lebih dari sekedar angin atau barang hilang. Dan mereka baru saja mengetuk pintu dunia yang seharusnya tetap tertutup. Oke, gimana nih? Ini bab 2 nih. Mulai terasa menarik. Mudah-mudahan ya. Oke, komen-komen ya di kolom komentar. Gimana ceritanya, menarik atau kurang menarik? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.